Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang-orang siang, siang, siang. Hari ini saya berdiri di sini mau mempresentasikan hasil kinerja saya. Pertama-tama saya mau mengawali dengan tujuan SDGs. Di sini ada beberapa banyak tujuan dari SDGs. Saya memilih target yang nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Latar belakang dari tema saya yang saya ambil yaitu kesenjangan kesehatan. Ada kesenjangan yang signifikan dalam kesehatan antar negara-negara maju yang berkembang, serta di dalam negara itu sendiri antara kelompok masyarakat yang berbeda. Di sini contoh anak yang sedang mengalami stunting. Apa sih itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana kurangnya tinggi badan anak itu dibandingkan anak-anak selain atau seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangannya gizi bagi tubuh ibu yang mengandung anak itu. Menurut hasil data survei saya, dari 25 yang mengisi usia 17 sampai 17 tahun ada 15 lebih, dan usia 17 ke atas ada 5 lebih. Kesimpulan dari hasil survei saya, banyak yang mengetahui tentang gizi dan 88% gizinya sudah terpenuhi, tetapi masih ada 12% yang belum memenuhi gizi dalam pola makan sehari-harinya. Di sini saya mau menghitung rata-rata dari survei saya. Pertama, mencari min. Cara mencari min yaitu diurutkan usia yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus nanti dibagi 25. Hasilnya ada 18,32. Kalau mencari modus sama, menguruti dari usia yang paling kecil, terus nanti dicari usia yang berada di tengah-tengah. Kalau mencari median, mencari usia yang paling banyak atau target yang paling banyak. Pertanyaan sebelum saya memutar video wawancara saya mau memberikan pertanyaan wawancara. Apa saja makanan yang kaya akan serat? Apa manfaat mengkonsumsi sayuran, buah-buahan dalam kehidupan kita secara rutin? Dan yang ketiga, apa dampak buruk bagi tubuh kita jika tidak mengkonsumsi vitamin D? Dan yang terakhir, apa makanan yang mengandung zat besi? Di sini saya mewawancari seorang bapak sapam yang kerja di kebun saya. Mari kita simak. Siapa ya? Saya Leo. Siap, boleh. Makanan yang kayak masak.
Sekarang kita masuk pengertian norma. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat. Norma dibagi menjadi 4 jenis, yaitu norma hukum, agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma-norma pada bidang kehidupan. Pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan sering mencakup penghargaan terhadap makanan, proses masak, sikap yang positif terhadap makanan, upaya memasak dengan baik. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum. Saya mengambil undang-undang dari Permenkes ayat 23 tahun 2013, yaitu mengatur tentang upaya perbaikan gizi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Sekarang norma agama. Kerjasama antara lembaga keagamaan, organisasi kesehatan masyarakat dapat mengorganisasi kampanye kesehatan masyarakat. Yang kedua, norma kesusilaan. Sikap kesusilaan dapat mendorong individu untuk memilih makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh. Teori tentang ekosistem pola interaksi yang terbentuk antar penyusun ekonomi. Komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup. Contoh ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Yang saya ambil ada tumbuhan. Tumbuhan itu ada padi. Padi adalah suatu sumber makanan pokok bagi manusia. Yang kedua ada hewan. Saya mengambil contohnya daging. Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang penting dalam tubuh manusia. Yang ketiga, mikroorganisme. Mikroorganisme saya ambil contohnya lagi yang digunakan dalam proses fermentasi untuk membuat roti. Sekarang kita masuk ke video percobaan. Materials: chicken, spinach, soy sauce, royco, salt, candlenut, red onion, lemongrass, chili, bay leaf. Step 1. Grind the spices. Step Prepare another frying pan and add oil. Step 11. Saute the salad until brownish yellow. 14. The soy sauce, chicken, and till-fried water spines are cooked. Serve in bowl.
Kesimpulan, the process of cooking stir-fried kale is relatively easy and fast with simple ingredients and minimal equipment. You can produce delicious and nutritious dish. I am happy to be able to make stir-fried kale delicious. My family really likes it. Nah, di sini sekarang ada neraca saldo dari biaya belanja saya waktu pembuatan video. Yang pertama ada kas ayam, minyak goreng, cabai, bawang merah, serai, kemiri, kecap bawang, daun salam 3 lembar, kangkung 2 ikat, dan roiko. Kas atau uang yang saya bawa ada 116.000. Saya membeli ayam 50.000, minyak goreng 5.000, cabai 25.000, bawang merah 10.000, serai 2.000, kemiri 10.000, dan sebagainya. Jumlahnya ada 119. Sekarang saya mau menceritakan sinopsis dari cerpen saya. Ada dari sebuah desa kecil hiduplah seorang anak kecil bernama Leo. Leo hidup dari kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Dia mengalami krisis dalam kesehatan karena kekurangannya gizi saat masih kecil. Badannya selalu lemas dan tidak ada semangat hidup karena dia hanya bisa berbaring di kasur. Semenjak orang tuanya mengajak ahli gizi ke dalam rumahnya untuk memberikan saran kepada anak itu atau Leo, dia merubah pola makannya dan merubah pola hidupnya biar lebih baik. Di situ Leo mulai merubah pola makannya. Selanjutnya, ketika Leo sudah berubah, dia mengajak juga teman-temannya untuk menginspirasi teman-temannya supaya bisa sama seperti dia mengatur pola makan atau pola kehidupannya supaya lebih baik. Semenjak beranjaknya tahun, dia semakin dewasa dan dia diajak oleh organisasi kesehatan untuk masuk. Dari inti cerita tersebut, Leo sangat menginspirasi banyak orang dan bisa membawa teman-temannya atau keluarganya memulai hidup yang lebih baik. Di sini ada hasil karya saya tentang gambar. Maksud dari hasil karya saya itu ada anak yang gizinya sangat sedikit terpenuhi dan anak yang gizinya tidak terpenuhi. Tinggi badannya beda. Ayat kerenungan. Saya mengambil ayat renungan yaitu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maksud dari ayat renungan tersebut harus bisa menjaga tubuh karena pemberian Allah tidak ada yang gagal. Jadi kita harus merawatnya sebaik mungkin. Meringkas poin-poin penting yang dibahas. Nah, saya meringkas poin-poin pentingnya yaitu pemeliharaan kesehatan fisik. Pentingnya menjaga kesehatan fisik bagi tubuh kita supaya kita bisa melayani Tuhan, bersyukur, atau mengajak teman-teman kita menginspirasi supaya hidupnya lebih baik dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Leo atas presentasinya. Jadi kapan Nek makan-makan di rumahnya? Datang. Yang besok datang. Wih, benar ya, pegang janjinya. Besok datang Nek. Enggak, bisa. Tapi aku pengen nanya satu pertanyaan nih, Kamu kan membahas tentang gizi.
pertanyaannya nih, kalau sekarang menurut kamu ya, kamu gizi kamu udah terpenuhi belum? Menurut kamu aja ini, menurutmu? Jujur jujur diri saya belum tercukupi karena saya masih suka makan makanan yang kurang sehat. Contohnya gorengan atau aci-acian. Ya betul. Jadi kesimpulannya kamu harus mengurangi ya makanan-makanan yang tidak sehat itu. Mungkin itu dari saya. Silakan. Nah, tadi kan aku lihat ya di sinopsis kamu tuh anak yang kurang gizi tuh loh Mas. Aku lihat dari tadi kamu presentasikan lemes. Semangat aku. Bukan lemes tapi grogi. Oke baik. Itu mungkin dari kami berdua. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin memberikan pendapat. Bu Yanti, silakan. Oke, coba. Tadi kamu akuntansi. Akuntansi. Kamu udah belanja 119.000. Buktinya mana? Kamu belanja itu. Saya nggak pakai aplikasinya Bu. Kenapa? Soalnya belanjanya di pasar. Saya nggak minta akuntansi. Ya kan udah belanja buat akuntansi kan? Nanti lengkapi ya. Baik, Bu. Terima kasih MC. Baik, ada yang lain? Silakan Bu Windy Minta tolong ke slide 6. ke slide 6. Leo coba lihat ada sesuatu yang kurang dari grafik ini nggak? Keterangan Keterangan apa? di sini Tulisannya apa? harusnya jumlah peserta yang mengisi. Ya boleh. Ada lagi yang lebih urgent. Nih misalkan itu tanya Pak Ian. Pak Ian itu grafik tentang apa ya Pak Ian? Kurang tahu ya. Cuman apa namanya keterangan angkanya aja. Jadi kira-kira kurang apa ini? Oh, judulnya apa? Ya judulnya kan orang tidak tahu apakah usia 13 sampai 17 itu yang mengalami sakit atau yang mau masuk SMP atau bagaimana kan tidak tahu itu grafik tentang apa begitu ya. Itu yang Leo kelewat. Terus sebenarnya ini nggak masalah sih di slide ke-9. Geser Leo. Itu tergelitik aja karena kamu tadi menjelaskan modus dan median itu apa sekalian itu satu lagi 9 satu lagi. Tadi bahasa kamu dulu. Tadi karena Leo menjelaskan modus dan median sekalian minnya dijelaskan sekalian biar tidak iri si min ini. Min itu apa? Ini tuh jumlah usia ditambah jumlah peserta yang mengisi. Nanti jumlah peserta itu ditambahkan dan dibagi. Maksudnya itu Ya menghitung pengertiannya min apa? Tadi kan modus sudah benar ya, bagus ya kamu jelaskan modus itu apa, median itu apa. Hanya satu yang ketinggalan, min itu apa ya kira-kira? Min adalah apa MC? Rata-rata. Didapatnya dari jumlah data dibagi 20 dibagi pengisi banyak atau data. banyaknya data. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan Bu. Leo, kalau tadi Ibu lihat, ini kan kolaborasi ya. Jadi di agamanya itu kamu tiba-tiba sendiri gitu ya. Agama ini. Padahal sebenarnya Leo bisa
keluarga. Oh iya, maksudnya untuk keluarga sendiri gitu, bukan untuk diberikan pada orang yang kekurangan gizi. Tadi yang dibahas kan tentang survei bahwa di sekitar Leo ada yang kekurangan gizi. Nah, misalnya kalau Leo nanti masak lagi, mungkin bubur kacang hijau dibagikan ada yang anak-anak di sekitar Leo yang kekurangan gizi. Itu lebih nyambung gitu. Ya, Ya. oke, makasih. Silakan Miss. Okay, Leo, I see your report text. The title is Salted Kale. Yeah, Salted Kale, yeah. Okay, but in the last paragraph or in the last sentences, you put this sentence. I'm happy to be able to make stir-fried kale. Okay. Stir-fried kale and sauteed kale is same. The meaning is tumis kangkung. But because on your text you put the title, right? You put the title. So maybe if you put another name on your text, it's like green flag, you know. So I wanna ask, do you what is it? Do you make this with Google Translate? Yes, okay, of course I know. But I ask you, why you choose salted kale as your solution of your problem? What is the, why you choose salted kale as your solution by the problem you chose? What's the theme of your problem? The theme. My My theme is piring sehatku atau favorit healthy food. healthy food. Okay, so I ask you why you choose salted kale as your solution. Why don't you choose another vegetable or fruit? Why you choose salted kale? Because mengikuti prosedur teks. Soalnya prosedur teks saya tentang salted tumis kangkung. Salted kale. Okay, yeah. You choose your procedure. The reason is because your procedure text is salted kale. Right. I ask again, why you choose salted kale as your procedure text? Simple. Because simple. Because it is. Because it is simple. Simple. Nah, that's my question. Thank you. Oke, thank you Miss Vera. Ada lagi yang mau? Sudah? Oke, jika sudah kita lanjut. Mari kita sambut orang tuanya Leo. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ibunya Leo. Saya hari ini merasa senang gitu ya, lihat anak-anak bisa seperti ini, bisa presentasi. Jadi anak diajarkan untuk berani. Saya juga tidak berani gitu. Apalagi anak-anak ya, dikirim sama ibu guru, sama orang tua, sama teman-temannya. Saya sendiri merasa bangga. Leo bisa disekolahkan di Yosudarso, diajarkan untuk mandiri. Jadi Leo harus bisa menguasai apa yang sudah diajarkan gurunya dalam hal seperti ini presentasikan.
Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sama Ibu sama Bapak. Kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Leo dan beri tepuk tangan untuk Leo. Oke. Oke, kita langsung saja ke presenter yang keempat. Selanjutnya ada Mikael Pertemuan Tua Situmorang. Silakan.